Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga semangat kalian semakin membara dan brutal. Amin. Perjalanan memanglah sangatlah luar biasa edan. Setiap individu memiliki perjalanannya itu sendiri. Dalam sebuah perjalanan tentunya banyak sekali suka dan duka, terutama sebuah rintangan yang harus dilalui. One Piece adalah sebuah petualangan atau perjalanan panjang yang dipenuhi suka dan duka, bahkan kekonyolan. Kita tahu Luffy beserta krunya tidak pernah kembali ke East Blue. Bajak laut Mugiwara terus berlayar maju tanpa kembali ke tempat asal mereka demi sebuah cita-cita. Kita juga tahu bahwa cita-cita Zoro menjadi pendekar pedang terhebat di dunia hingga namanya terdengar sampai ke surga atau kepada Kuina. Sanji ingin mencari Albu dan Chopper menjadi dokter terhebat dunia untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Bahkan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Namun kru tersebut ingin menggapai cita-citanya sekaligus mengantarkan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Berbicara Raja Bajak Laut memanglah tidak akan lepas dari seorang yang sangat luar biasa mangpang, tidak memiliki rasa takut dan memiliki kumis baplang sebesar tanduk munding, yaitu Goldie Roger. Sudah tidak asing dan sudah diketahui bahwa Roger mengetahui segalanya yang ada di dunia. Namun segalanya bukan berarti harta, namun semua hal yang sangatlah luar biasa, yaitu sejarah yang tidak ternilai harganya. Mengapa sejarah tidak ternilai harganya? Yang pertama, sejarah tidak akan bisa terulang kembali kecuali dirubah di masa depan. Dan berikut adalah sejarah yang merenggut banyak harta tahta jiwa manusia. Jika berbicara tahta, maka tidak akan lepas dari Gorosei dan Im Sama. Kemudian jika berbicara harta dan jiwa, tidak akan lepas dari One Piece itu sendiri. Oda Sensei pernah berbicara bahwa One Piece adalah sebuah benda. Namun benda apakah itu belum diketahui terkait benda tersebut. Banyak sekali teori yang bertebaran di mana-mana dan salah satunya yang paling sangat luar biasa adalah teori dari Arthur. Kemudian sekarang ada teori dari Goldie Roger, tetapi ingat semua itu adalah teori belum pasti. Namun kita bisa menghubungkan pemikiran mereka dengan pemikiran fans yang lainnya, begitupun dengan saya. Setelah mendengarkan beberapa teori yang sempat gempar, kemudian saya berpikir sambil udut bahwa One Piece adalah sebuah benda yang tidak asing bagi kita. Saya berpikir bahwa One Piece adalah benda yang sudah kita lihat namun memiliki isi yang berbeda. Selintas dalam pikiran saya bahwa One Piece adalah sebuah ingatan dari Joy Boy. Lantas kenapa ingatan tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan Oda Sensei, yaitu sebuah benda? Saya memiliki sebuah opini bahwa One Piece adalah sebuah gelembung dari Nikkyu no Mi milik Kuma. Tetapi pemakan buah tersebut jauh sebelum Kuma. Kita tahu bahwa Kuma adalah ras spesial. Saya berpikir bahwa ras Kuma adalah sebuah ras dari zaman kerajaan kuno yang sudah bekerja sama atau beraliansi dengan Joy Boy. Selain Joy Boy menuliskan beberapa sejarah dan petunjuk lewat Road Poneglyph, Joy Boy juga menitipkan segala ingatannya kepada gelembung tersebut. Cukup masuk akal menurut saya jika One Piece adalah sebuah gelembung kecil yang berada di dalam peti harta karun pada umumnya. Jika seseorang menyentuh gelembung tersebut, maka akan langsung masuk kepada ingatan Joy Boy di masa lalu. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya menghubungkannya dengan kejadian di Egghead kemarin ketika Bone memegang ingatan Kuma dan pergi ke masa lalu dan melihat ingatan Kuma itu sendiri. Jika One Piece adalah sebuah lembaran kertas sejarah atau sebuah rekaman dari sebuah teknologi, akan sangat sulit diterapkan. Dan yang sangat cocok dan sangat bagus adalah oleh buah Nikkyu no Mi itu sendiri. Dengan buah iblis tersebut, sang Raja Bajak Laut akan langsung melihat kejadian sejarah yang dilalui oleh Joy Boy. Kita bisa melihat bagaimana dahulu awal mula terjadi konflik kerajaan kuno dan bagaimana cara Im Sama mengkudeta kerajaan tersebut. Kemudian kita juga melihat bagaimana kekuatan Im Sama, daya pikir, strategi dan yang dilakukan oleh Im Sama. Namun yang terpenting adalah siapakah Im Sama tersebut. Saya juga cukup setuju dengan teori yang belakangan ini menyebutkan bahwa Im Sama adalah adik kakak dengan Joy Boy, tetapi itu belum pasti. Yang pasti Im Sama adalah seorang dari kerajaan kuno itu sendiri. Sangat mustahil bagi orang luar mengkudeta kerajaan kuno, karena jika ingin mengkudeta kerajaan kuno harus masuk ke dalam kerajaan kuno tersebut atau memiliki akses ke dalam. Sejelek-jeleknya Im Sama adalah ajudan dari kerajaan kuno yang ingin menggeser raja berikutnya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Yang jadi patokan adalah aliansi 20 kerajaan. Akan sangat sulit jika orang yang meminta aliansi adalah bukan orang dari kerajaan kuno juga. Sulit sekali menjalani aliansi jika mereka adalah orang biasa, kecuali orang kuat atau berpengaruh pada sesuatu. Kemudian soal senjata di kerajaan kuno yang bernama Pluton, Poseidon, dan Uranus. Untuk menghancurkan kerajaan kuno, selain harus beraliansi, diwajibkan juga memiliki senjata tersebut. Saya juga berpikir bahwa Im Sama mencuri akses untuk mengaktifkan senjata tersebut ketika perang dimulai. Dalam artian bukan mencuri senjata, tetapi senjata tersebut masih di kerajaan kuno tetapi bisa dikendalikan oleh Im Sama. Dan yang pasti semua itu adalah gara-gara harta dan tahta. Dan calon pemimpin kerajaan kuno dahulu adalah Joy Boy, tetapi Im Sama tidak setuju entah apa yang terjadi. Maka jika semua itu disangkut pautkan dengan buah iblis Nikkyu no Mi, maka akan sangat masuk akal. Pemakan buah iblis Nikkyu no Mi adalah teman atau sahabat Joy Boy di masa
masa lalu, maka Kuma disebut ras spesial. Kemudian yang dimaksud dengan ras spesial adalah bersahabat dengan Joy Boy di masa lalu. Jika dihubungkan dengan One Piece dan isinya adalah sebuah gelembung dari ingatan Joy Boy akan masuk akal. Jika sebuah lembaran, maka banyak sekali lembaran atau lembaran panjang yang tergulung. Jika sedikit, maka tidak akan cukup penjelasannya atas apa yang terjadi di zaman Joy Boy. Dan jika sebuah teknologi, maka bisa saja terjadi seperti kita melihat sebuah hologram atau semacamnya yang bisa menjelaskan perihal tersebut. Tetapi kurang relevan menurut saya, dan yang sangat pas adalah sebuah ingatan terbentuk dari gelembung dari buah iblis ras Kuma terdahulu yang berisi segala hal dalam pikiran atau ingatan Joy Boy. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian dalam kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Ini teh One Piece adalah sebuah benda, tapi benda teh benda apa gitu? Benda goib atau gimana gitu. Tapi kalau dalam pikiran saya mah, kalau misalkan si Kuma ini bukan si Kuma ya, pemakan Nikyu no Mi atau ras Kuma kan ras spesial ya, mungkin gitu. Ini mah kemungkinan, nggak tahu pasti, nggak tahu enggak gitu. Jadi si ingatan si Joy Boy itu dikeluarin kan, kalau Nikyu no Mi mah bisa yang nggak ada jadi ada gitu, jadi yang tidak terlihat bisa jadi terlihat gitu. Saya teh berpikiran teh kalau misalkan sebuah teknologi mah asa gimana gitu ya, kalau teknologi mah kurang pas gitu. Tapi kalau misalkan dari gelembung buah Nikyu ya, otomatis bisa dibikin sama si buah Nikyu ini teh jadi sekecil mungkin gitu. Si ingatan dari Joy Boy itu bisa dikecilin gitu, terus ditimbun di sebuah pulau dengan peti harta gitu, bisa aja gitu. Saya teh kemarin teh lihat si Bonnie gitu ya, di chapter belakangan ini kan si Bonnie teh melihat masa lalu dari si Kuma dari gelembung ingatan si Kuma itu sendiri gitu. Nah kalau misalkan ingatan si Joy Boy sama buah Nikyu dikeluarin gitu ya, diambil gitu, bukan diambil ya, dikopi lah intinya mah sama Nikyu no Mi, terus disimpan menjadi harta, bisa jadi gitu. Soalnya kalau misalkan hologram atau semacam gulungan atau kertas gitu ya, kalau hologram mungkin jadi nonton kayak hologram gitu ya, ngobrol gitu, misalkan kayak si Pegapang hologram gitu. Berasa aneh gitu kalau misalkan si Roger nonton hologram, nonton semacam video intinya mah, berasa aneh gitu menurut saya mah. Terus kalau misalkan sebuah gulungan atau sebuah kertas itu, kertasnya bakal setebal apa gitu untuk menjelaskan kejadian tersebut gitu kan, serinci mungkin gitu. Si Joy Boy teh ngasih tahu bahwa ini teh serinci mungkin. Dan yang masuk akal menurut saya adalah sebuah gelembung, entah gelembungnya besar atau kecil. Jadi pokoknya kru inti dari Raja Bajak Laut teh megang gelembung itu dan kembali ke masa lalu di ingatan si Joy Boy gitu, kayak si Bonnie masuk ke ingatan si Kuma gitu menurut saya mah. Tapi cukup masuk akal juga. Saya teh berpikir teh kalau misalkan kertas gitu ya, bakal sebanyak apa sih kertas teh gitu. Dan kertas juga kan gak bisa bertahan lama gitu. Terus kalau misalkan dari lembaran batu poneglyph asa kurang pas gitu. Kalau misalkan harta karun teh poneglyph gitu. Poneglyph mah kan petunjuk arah gitu. Dari awal juga kita tahu bahwa poneglyph teh petunjuk arah ke pulau terakhir untuk mendapatkan One Piece gitu. Si One Piece teh naon gitu. Dan menurut saya mah yang sangat pas mah ya eta gitu ingatan si Joy Boy di masa lalu yang berbentuk gelembung dari kekuatan Nikyu no Mi gitu. Tapi itu mah baru teori ya, nggak tahu asli nggak tahu enggak. Ini tuh saya juga baca-baca terus dengerin penjelasan dari Arthur, dari kemarin Goldie Roger kayak gimana gitu ya, adik kakak atau gimana. Tapi yang jelas mah menurut saya mah si Im sama teh orang dari kerajaan kuno, entah adik kakak sama si Joy Boy atau gimana gitu. Pokoknya intinya mah dari kerajaan kuno pokoknya mah. Soalnya kalau misalkan orang dari luar mengkudeta 20 kerajaan untuk mengambil akses ke 20 kerajaan mah pasti bisa gitu ya kalau orang luar. Tapi kalau misalkan mengambil akses untuk timing penyerangan di kerajaan kuno nggak akan bisa gitu kalau orang luar mah, kecuali orang dalam gitu. Jadi musuh dalam selimut gitu. Kalau misalkan si Joy Boy-nya bukan raja atau calon raja atau kesatria dari kerajaan tersebut, nah si Im sama ini teh pasti orang situ juga gitu. Nggak akan mungkin gitu. Soalnya kan penyerangan juga butuh waktu gitu. Yang pas kayak gimana gitu menurut saya. Tapi ya itu mah cuman teori lah, bener enggaknya mah ya. Sama saya teh ini teh maaf nggak bikin video udah lama, 2 minggu saya teh
barusuh bibir saya teh pecah-pecah, mau ngomong juga susah, sakit kemarin teh, ini juga masih sakit-sakit gitu. Kurang fit si badan teh, jadi terlambat videonya ya buat ngehibur kalian. Dan banyak aktivitas juga ini teh yang mengganggu saya. Mohon maaf ya buat kalian lah, jaga kesehatan. Ini teh cuaca lagi parah, cuacanya panas terus, nggak ada hujan. Banyak yang sakit di daerah saya teh. Jaga kesehatan ya, jangan begadang terus lah, jangan angin-anginan lah, jangan tungkang tongkrong lah cuaca lagi gini, malah makan yang banyak lah secukupnya, dan olahraga ya, istirahat yang cukup juga ya. Ya udahlah, karena saya teh mau ngopi dulu sama udud, meskipun tenggorokan gak enak juga, tapi udud mah aduh pengen wae. Ya udahlah, salam sejahtera, sambal lalap asin peda, goodbye, dadah.